Yang pakai kerudung-kerudung itu pada kemana ya orangnya? Mana? Mana yang pakai kerudung-kerudung? Kamu mendingan kabur. Ditahan kamu. 18 tahun ini penjara. Saya yang ngawal. Di penjaranya. Saya yang ngawal. Kalau dia nggak ditahan, saya ngawal. Sampai ke pengadilan. Kamu kan sering pakai masker, ditutup lagi ngerjain itu. Karena ada alkohol. Jangan sampai kamu yang jadi korban. Ayo. Ini Cina, ini setan nih. Cina setan nih. Kurang ngajar doang. Kamu Cina, tonjok juga kamu. Karyawan dari Hong Kong kamu. Pulang ke kampung sana Cina. Ada nama saya karyawan, boleh telepon. Iya udah Cina pulang. Kalau ngerusak orang Indonesia. Bajingan kamu. Cina. Saya orang satu-satunya yang nggak mau menghancurkan bumi hangus Cina di sini. Asal tahu aja kamu. Kurang ngajar. Itu kalau ngomongnya sama saya bisa tak banting itu ya orang itu ya. Tempeleng langsung gitu. Bukan cuma tak tempeleng, Pak. Itu bisa tak cekokin pakai alkohol itu, pakai spiritus itu Pak, mulutnya itu, Pak. Nggak urusan ada polisi saya itu. Bisa langsung tak cekokin, nggak urusan pendeta tak cekokin. Edan ya ini orang ya. Ini ngomong kayak gitu. Sakau ya. juga itu mungkin Pak Paul. Enggak lah itu Yang nggak ngomong sakau. itu sakau juga Saya waktu SMP sering diginiin orang, Pak. Saya waktu SMP saya di SMP Negeri 2 ya. Tegal, saya sering giniin orang dulu saya. Ya. Ngeri ya dulu ya. Wah ngeri. Makanya saya hampir tiap hari berkelahi ya waktu SMP itu ya. Karena digituin. Pertama saya ngalah lama-lama nggak tahan ya. Tak sambit pakai batu saudara. Lama-lama nggak tahan. Tetapi terus kemudian akhirnya makin berani ya. Saya tuh makin tua itu makin berani loh. Ya, karena makin sadar ya. Itu saya takut ya karena dikasih tahu sama orang tua saya jangan nanti ribut. Diberani itu nggak mungkin ribut, percaya nggak? Anda kalau digituin diberaniin nggak akan ribut. Justru mereka salut. Mereka salut sama Anda. Bilang saya Indonesia bukan Cina. Bilang begitu ya. Tampelin aja tampok yang keras sudah saya Indonesia bukan Cina. Kalau perlu jangan temen pakai bangku sudah hantam kepalanya. Saya Indonesia bukan Cina. Bilang begitu di depan orang banyak. Saya Indonesia bukan Cina. Kamu sekali lagi ngomong begitu, tak gorok kamu. Boleh saudara. Oh pendeta, iya. Itu adalah hak hidup Anda, ya. Hak hidup Anda. Tapi kalau hari ini saya yang diomongin, hari ini saya bilang, hei pribumi Islam, bangsat lu, bayar lu utang lu sama Cina. Entah tak kejar bini lu, tak jadikan budak. Tak jual kamu nanti bini kamu nih. Kalau sekarang hari ini Anda ngomong ini ya, ada orang-orang Islam itu ngomong, hei Cina kamu. Cina, oh tak bilang, hei kamu. Dasar pribumi Islam. Bayar tuh utang lu sama Cina. Enggak dibayar nanti gua jadikan bini lu budak seks, anakmu tak jual nanti sama ngkong-ngkong tua. Iya kan. Sembarangan nyuruh pulang Cina. Bayar dulu utangnya kamu. Saya ada ide Pak Paul. Iya. Ide saya gini, kita mengadakan tiap tahun mengadakan perayaan mengenang Mei 98. Semua usaha milik Cina tutup 1 minggu. Tutup 1 minggu aja. Jadi kalau yang pegawai Cina ya apa kata bosnya bilang suruh kerja. Tapi kalau kamu business owner, bank, rumah sakit atau apotek semua yang milik orang Tionghoa tutup 1 minggu. Kita berkabung 1 minggu. Itu bisa nggak ya kejadian? Cuman ide aja. Masalahnya orang Cina itu cinta damai, Pak. Bukan cinta damai, cinta duit. Karena uang membawa kedamaian, Pak. Iya, Cina itu cinta duit. Jangan gitu, duit. Pak. Jangan terus terang begitu, Pak. Nggak enak, Pak, didengar, Pak. Dari mulutnya ini salah makan babi Pak, tenang aja. Salah makan babi ya soalnya ya. Karena memang uang itu membawa perdamaian Pak. Karena kalau kere nggak ada damai Pak, susah Pak. Jadi ya Anda yang Cina-Cina nih saya tak tampak muka nih ya. Biar ini saya ulangi lagi nih ya. Kamu kan sering pakai tahun ini penjara. Saya yang ngawal. Kamu mendingan
Mana yang pakai kerudung-kerudung? Kamu mendingan kabur. Ditahan kamu. 18 tahun ini penjara. Saya yang ngawal. Di penjaranya. Saya yang ngawal. Kalau dia nggak ditahan, saya ngawal. Sampai ke pengadilan. Kamu kan sering pakai masker, ditutup lagi ngerjain itu. Karena ada alkohol. Jangan sampai kamu yang jadi korban. Ayo. Ini Cina, ini setan nih. Cina setan nih. Kau ngajar doang. Kamu Cina, ponjok juga kamu. Karyawan dari Hong Kong kamu. Pulang ke kampung sana Cina. Ada nama saya karyawan, boleh telepon. Iya udah Cina pulang. Kalau ngerusak orang Indonesia. Bajingan kamu. Aduh. Cina. Saya orang satu-satunya yang nggak mau menghancurkan bumi hangus Cina di sini. Asal tahu aja kamu. Sombongnya. Kalau orang Cina itu ngelawan di Indonesia, habis nggak itu? Habis tuh. Ya, Cina yang setan banyak Pak Paul. banyak. Cina yang namanya setan ya Tan Yuhok, Iya, Tan iya, Cheng betul. Bok. Banyak namanya Tan. Saya setan kan banyak. Makanya saya bilang ya, kalau saya yang itu yang dibilangin begitu tadi itu ya, saya lagi di toko digituin orang, bangkunya saya ambil tak sambilkan ke mukanya, saudara. Serius. Katanya kasih, oh bukan, ini hak hidup. Ya, supaya anak saya jangan nyesel ngelihat bapaknya digituin orang, saudara. Itu kalau saya di toko begitu ya, dia lagi digituin, tak ambil kursi saya tak sambitkan ke mukanya dia, saudara. Saya akan ngomong sama orang-orang di situ. Saya orang Indonesia. Ya. Jangan suruh saya pulang ke Cina. Saya lahir di Indonesia, saya orang Indonesia. Ya, itu kalau saya di toko itu ya. Tak sambit, orang yang di sekitarnya akan salut sama Anda. Percaya saya. Karena Anda bilang, saya orang Indonesia, bukan orang Cina. Gitu ya. Tapi kalau Anda ngomongin ke Paul hari ini, ya saya akan ngomong apa? Kalau ada orang tadi ya, Cina-Cina gitu. Bangsat lu, pribumi Islam, bayar lu utang lu sama Cina. Kalau kamu nggak bayar, tak jadikan budak istrimu sama anakmu. Tak jual di Alexis, jadi budak seks. Biar ditidurin sama engkong-engkong lo. Ya, serius ya. Oh bakal geger, oh nggak bakal menang saudara. Cina kalah karena ngalah tadi ya, karena cinta damai, bukan Ya, cinta damai, betul. cinta uang, makanya ngalah terus. Ya kan, karena orang Cina filosofinya duit. Yang gitu-gitu dia selalu minggir. Ya, coba lihat ya, Cina di seluruh dunia RRC, mana ada sih yang ngajak nantangin perang? Nggak ada. Bahkan Taiwan saja yang sudah mau dicaplok aja cuman nggak dicaplok-caplok. Ya, Rusia kan langsung jorong. Ya itu Jepang itu loh. Jepang kan pecahan Cina dulu, Korea kan dulu dari Cina, Taiwan kan dulu dari Cina. Cuman barking doang, wah. Ya cuman gitu-gitu doang. Ya kan? Nggak akan diapa-apain, percaya saya. Karena orang Cina itu nggak suka perang. Mereka orang Cina itu perang sama sendiri. Kayak Hani Christian tuh ngelawan saya. Ya, si siapa? Stephen Indra Handono, sesama Cina. Ya kan? Orang Cina itu perangnya lawan Cina. Ya, si Hani Christian lawan Yudi Mulyana. Coba Hani Christian berani nggak tuh lawan pribumi Wana-Wana? Nggak berani. Coba Hani Christian berani nggak ngelawan orang-orang Batak? Kencing ya. Cina, nggak ada nyalinya begitu. Tapi yang setan ya sila setannya banyak ya. Tapi kalau diniatin orang Cina, digulung habis nggak habis. Ya, tetapi saya tidak memprovokasi Anda. Cuman Anda punya hak hidup di Indonesia. Anda yang lahir, apalagi sudah beberapa generasi kayak saya di Indonesia. Ya, bahkan Anda lebih Indonesia daripada orang pribumi loh. Nah, itu Anda harus sadar, kalau Anda sendiri takut di framing, ya selesai hidup Anda di Indonesia. Tapi kalau Anda kayak saya, nggak bakal. Makanya, selama saya dewasa, orang-orang pribumi nggak ada yang berani sama saya. Kurang ajar kayak gitu. Cina gitu, oh berani gitu. Saya pernah ketemu debt collector berani gitu, cuma tak gebrak aja. Kamu mati atau saya mati. Serius ya. Saya udah melewati masa-masa itu, saudara. Kamu mati atau saya mati. Udah, wah mundur saudara, 9 orang mundur, serius ya. 9 orang saya datang ke debt collector, 9 orang itu. Ada saksinya banyak ya waktu itu saya ngeliat sampai kaget orang-orang kok berani nemen. Karena ada anak saya, dia geblek datangin saya di depan anak saya kan kurang ngajar kan. Nakut-nakutin saya, ngancem saya di depan anak saya saudara waktu itu ya. Itu zaman saya lagi brutal itu ya. Jangan. Kamu nakut-nakutin saya di depan anak saya, kamu edan apa? Anak saya trauma. Anak saya sampai hari ini tidak ada yang trauma ngeliat bapaknya didatengin debt collector. Nggak ada yang trauma.
Jadi waktu ketika saya pergi saya pergi ya luar kota, anak saya dari debt collector ya di rumah ya. Anak saya cuma jawab begitu, dia gebrak-gebrak debt collectornya, anak saya tenang-tenang saja, saudara. Anak saya tenang-tenang saja, saudara. Nah, itu ya, jangan takut ya. Anda Cina-Cina jangan takut. Kecuali Anda bandar narkoba ya takut. Kalau Anda bukan bandar narkoba, Anda orang genah. Jangan takut bilang saya orang Indonesia, saya berhak hidup di sini. Jangan sekali, wah Anda lapor polisi langsung masuk penjara itu, saudara. Jangan mau damai. Kalau laporan ke penjara jangan mau damai. Karena itu masalah kebangsaan ya. Yang disakiti bukan hanya Anda, tetapi seluruh orang Indonesia. Kalau udah bilang-bilang kayak tadi itu ya, biar polisi tentara sekalipun laporin, saudara. Biar polisi tentara laporin, jangan mau damai. Enggak mau damai, Pak. Sampai pengadilan, Pak. Pokoknya harus dihukum. Jangan mau damai. Jangan takut, saudara. Oh, nanti ribut. Tidak akan ribut, saudara. Percaya saya. Justru saudara kan banyak yang bela. Bahkan pesantren-pesantren yang nasionalis kan juga banyak. Akan bela Anda nanti, saudara. Serius ya, ustadz-ustadz yang nasionalis banyak ya. Yang udah enak sama orang-orang Islam. Banyak. Ya, tadi Gus Nuril itu kan. Udah enak sama orang Islamnya juga dia kan. Dia lagi mimpin pengajian. Di mana dia waktu dia diusir ya Gus Nuril ya. Sama orang-orang golongannya itu kan. Islam radikal itu kan. Si Gus Nuril kan pernah diusir kan. Ya kan? Gus Nuril ya kita coba lihatnya. Gus Nuril diusir pengajian. Mana ya itu pernah ya? Selama Gus Nuril dihentikan oleh Habib Ali Husin Assegaf dan FPI. Husin Assegaf ini kan kalau nggak salah yang ini ya, yang udah mati ya. Yang mana ya? Yang Orangnya mati itu FPI itu, Pastor. FPI ya? Ini ya? Iya, Pastor, orang FPI itu. Gus Nuril pun udah enak loh sama orang-orang ini loh. Ya. Sekarang Gus Nuril ada dalam kroninya kita ya, Pak Santi Amar ya. Kemarin sama Pak Jasa Toping udah ini ya, dalam kroni Pancasila ya. Iya, mengenai hutang luar negeri ya. Iya. Yang makanya saya bilang. Itu berita benar atau berita hoax, Pak? Enggak, itu hoax ternyata. Tadi itu hoax. Tapi memang ada Indonesia terancam gagal bayar Cina. Lalu saya lagi cari berita. Jadi Indonesia itu terancam gagal bayar sama Cina. Lalu banyak teror kan dari oposan kan. Tetapi kemudian ada satu orang yang menjelaskan ya. Itu ada videonya ya. Bahwa Cina itu kalau gagal bayar ya. Terus enggak terus nanti wah negaranya diambil alih, dijajah, enggak begitu. Tapi dikasih reschedule panjang. Habis reschedule terus diberi banyak alternatif. Luar biasa ya. Betapa baiknya orang Cina diusir-usir begitu sama orang pribumi Islam itu. Ya, setahu saya kan begini Pak, kita terus terang ya, banyak kan sekarang ini hutang negara itu lewat surat utang negara yang dijual ke luar negeri. Artinya itu kan kita berutang sama orang luar gitu, orang asing, terutama mungkin orang Cina gitu ya. Cina dan Singapura. Nah, kemudian ya bisa saja utangnya kan dalam bentuk mata uangnya itu bisa dalam dolar Amerika, bisa juga dalam mata uang renminbi atau mata uang yang lain. Tapi saya yakin itu kalau nggak dalam dolar USD pasti dalam renminbi. Tapi kalau ngelihat tekanan terhadap dolar 2 hari ini yang naik, saya yakin itu berarti salah satunya itu adalah ya karena memang ini harus melunasi bunga maupun cicilan sun yang memang jatuh tempo ini Pak Paul gitu, surat utang negara ini. Itu kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan yang kedua Tapi setelah setahu saya kalau transaksi dengan Cina wajib dengan renminbi loh. Renminbi ya? Ya, dulu waktu kami ekspor impor begitu, semua pembayaran kami selalu melalui renminbi. Jadi kita beli dolarnya tukar renminbi lagi. Tetap dolar lagi ya. Tetap dolar lagi Pak Paul. Nah, ini dolar lagi, iya betul. Pasti 2 kali. Iya. Iya Pak. Iya, tetap 2 kali, iya betul. 2 kali Pak Paul, jadi nggak bisa langsung dengan menggunakan renminbi. Saya nggak tahu ya kenapa bisa begitu ya Pak. Kenapa nggak bisa rupiah langsung ke renminbi itu? Nah, jadi mungkin selama ini ya kita punya cadangan devisa itu kebanyakan dolar USD, ya. Pak. Dolar. Bodoh banget ya. Kan iya. Coba kalau kita bisa langsung direct rupiah ke renminbi. Ya,
Artinya mengurangi biaya pertukaran mata uang, biaya pertukaran nilai tukar gitu ya. Harusnya gitu. Tapi kalau misalkan ke ini langsung Kalau ke dolar kan kita langsung kalah lagi dolarnya. kalah lagi pasti Pak, kalah lagi. 2 kali kalah kan? 2 kali kalah hitung-hitungannya. Jadi makanya sekarang ini ya kalau saya nganalisanya seperti itu sih. 2 hari ini saya banyak berpikir keras soal ini ya, soal mata uang ya. Kenapa kita punya dolar itu naik tinggi gitu ya. Saya cari-cari Berapa? sebab logisnya. 14.900 hari ini ya masih ya? Ya masih mendekati sih gitu Pak, gitu. Jadi Oh, ya ini di pagi ini di pasar New York ya. Iya. Jadi kalaupun misalkan dilakukan operasi pasar sama Bank Indonesia, tapi saya kira ya tersedot lagi ke pasar, tapi ya nggak ini Pak, kalau memang sudah waktunya kebutuhan USD itu banyak, sulit Pak. Cadangan devisa kita tersedot ke sana. Gitu. Makanya alternatif yang ditawarkan Cina adalah penggunaan mata uang renminbi kepada negara-negara Afrika kan? Iya, beberapa negara Afrika memang udah sukses untuk keluar dari kesulitan memang. Tapi ya mereka memang lolos loh. Lolos tuh. Lolos yang menggunakan renminbi. Tapi ya mau nggak mau ya pakai mata uang Cina akhirnya. Tetapi yang penting ekonomi dalam negaranya itu tetap jalan Pak Paul gitu. Nah ini saya pakai uangnya siapa gitu. Nah kalau mau beli minyak dari Rusia harus pakai rubel juga sekarang. Nah inilah. Jadi apa namanya ya? Melihat apa yang terjadi saat ini, apalagi yang mau di ini Pak Paul dibanggakan. Pak Paul bikin judulnya udah serem kan dari sisi ini ekonomi yang terjadi sekarang ini ya serem juga ini situasinya ini kalau misalkan nilai tukar ini makin naik, sementara sektor realnya nggak ada bertumbuh, lapangan kerja juga sekarang lagi sulit Pak di Indonesia Pak, belum balik. Masalahnya begini loh Pak, coba kita pikirkan lah ya. Semua itu muter masalahnya di agama Pak. Tadi ya, eksportir teroris agama lagi, TKW gara-gara agama lagi. Kalau kita cerita tadi, yang ustadz-ustadz pemerkosa agama lagi. Muternya di agama semua Pak. Investasi juga sama. Investasi yang bodong juga di agama lagi. Nah, artinya apa? Artinya Indonesia ini benar-benar sudah darurat agama loh. Artinya bukan butuh agama, artinya harus dilepehin agamanya itu. Agamanya mesti dibuang, agama buang. Saya ya malah lebih setuju mengajarkan Marxisme dan Leninisme daripada mengajarkan agama Islam loh. Wah, komunis dong? Bukan, nggak ada urusannya. Bukan komunis. Tetapi dengan yang bisa ngelawan Islam itu ya, yang bisa ngelawan Islam, yang berani maksudnya sekarang hanya Marxisme dan Leninisme. Coba, kenapa komunis nggak takut deket-deket sama Islam? Dia mainin loh, Islam itu dipermainkan loh di Cina itu. Dan orang Cina itu ya, satu-satunya negara di dunia bisa mengendalikan Islam. Ya, ketika Amerika tuh bolak-balik diteror sama Islam, Cina itu mempermainkan Islam loh, dimainin loh sama Islam loh, sama Cina. Termasuk Indonesia dari zaman Wali Songo kan, negaranya dimainin dengan Islam kan. Apakah Cinanya jadi Islam? Enggak, padahal Wali Songonya Islam semua. Tetapi penduduk Islam yang di Cina nggak nyampe berapa itu? Kalau cuma 200 juta kan nggak nyampe berapa? 1,5 miliar itu. 1/6-nya. Ya kan? Kalau 200 juta. Tapi ternyata cuma sekitar berapa ya? 170 jutaan aja ya. Nggak sampai Pak. Sekitar itu kalau nggak salah. 100 Pokoknya waktu itu jutaan. saya ingat jumlah Islam, orang Islam di Indonesia masih kalah dengan jumlah orang Islam di Cina. Jadi bukan Qurannya aja berani dipotong Pak Paul di Cina. berani potong, benar, tipis loh Qurannya loh. Berani loh. Satu-satunya yang berani pegang Islam itu cuma Cina yang berani dimain-mainin begitu. Karena setannya dia juga kan. Setan itu kan. Setan itu. Aduh, serem juga nih ya. Dan yang berani pegang-pegang semua ideologi itu cuma Cina.
Luar biasa ya. Dan dia bisa mix antara kapitalisme dengan komunisme bersama-sama kan. Loh, itu kan hari ini kan Cina sedang mencampur kapitalisme ya dengan ini kan, dengan komunisme kan. Ngeri ya. Ya, politiknya dia ambil komunisme, tapi kemudian ekonominya dia ambil ekonomi pasar, Pak. Kapitalis, iya. Ya, yang dikendalikan oleh negara. Tapi memang begitu dia kuat kayak Jack Ma kemarin langsung diberangus kan. Begitu dia nggak bisa diatur langsung diberangus gitu kan. Tapi ngeri lah. Dan Oh iya saya juga banyak. dengar Di sini tuh orang-orang Cina yang kemari 90% tuh bukan karena komunis loh, tapi karena Falun Gong. iya, betul. Karena Pastor. kan orang-orang Falun Gong ditangkepin, lalu entah kenapa mereka dijadikan korban ini ya. Kalau misalnya apa namanya donor manusia itu loh. Iya, Pastor ya. Donor manusia itu sempat heboh Iya, itu ya. Pastor. Pada takut orang-orang yang Falun Gong pada lari kemari. Saya berapa kali ketemu tuh ya. Saya cuman memang yang kemarin itu memang orang-orang Falun Gong ini kekeh ya orangnya ya. Memang dijak ngomong susah. Terus ini Pastor, dan juga saya dengar-dengar nggak tahu benar nggak, mungkin Pastor Paul juga ada infonya ini. Katanya juga kalau Alkitab juga itu isinya itu katanya bukunya itu tipis Pastor ya kalau di negara China ya katanya. Enggak. Oh, Karena saya enggak. Karena teman saya salah satu supplier Alkitab ke Cina. oh gitu. Oke. Ya, Oke. dulu Ayatnya masih lengkap berarti Pastor ya, lengkap, komplit ya ayat lengkap. Alkitab. Dulu ada Oke. orang kami ya yang dari dulu ya tahun 93 94 itu ya. Itu ada salah satu misionari, sahabat kami juga ya. Dia kirim Alkitab ke Cina, terus dia tenteng sama dia. Nah, terus ini orang Indonesia ya. Lehernya putus ya. Taruh di pantai aja begitu. Dipenggal. Masuk juga tadi apa? Kemarin ada yang keempat apa Pak Janda Toping bilangnya satu kan bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Ada satu lagi kemarin Pak Toping sampaikan itu ya, saya lupa itu. Ini kalau Pak Toping dengar Pak Putih ada yang keempat itu suruh bilang ada yang keempat dia bilang itu ya. Jadi bersumpah lagi. Sebab saat ini kan, nah makanya termasuk kita bikin kampanye. Entah mana yang bisa dilakukan nih. Kita bisa bikin banner-banner, ya, bikin kampanye itu stempel di ini ya, di jembatan-jembatan penyerbangan. Ya, gunakanlah bahasa Indonesia, bukan bahasa asing. Ya. Tapi sebenarnya langsung aja gunakanlah bahasa Indonesia, jangan bahasa Arab. Bisa juga begitu. Langsung, karena sekarang ini anak, antum, umi, ukti. Orang-orang Kristennya juga sok-sok aja. Saya kalau ada orang seperti saya, Assalamualaikum, ada orang Kristen ya, nyampe ke saya Assalamualaikum, nggak tak urusin loh. Lu sok-sokan anak, antum, nggak tak urusin loh sama saya. Enak saya. Ada barakallah. Ada juga bilang barakallah. Iya, barakallah segala macam ya. Ada yang suka ngomong-ngomong saya sok bahasa Arab. Seakan-akan ini saya penginjilan kepada muslim ini sok kontekstual. Saya tahu pengetahuan tentang Islam. Tai loh. Tai lah pokoknya, nggak tak rawes. Oh, berapa kali nggak tak rawes sama saya ya. Saya langsung ceritanya pakai bahasa-bahasa yang normal saja. Ini dalam hati saya tai loh. Serius ya. Enak saya itu ya. Enak sok-sokan pakai bahasa Arab. Nggak usah kok malah di framing. Bukan karena kamu begitu mereka jadi Kristen loh. Nyatanya kamu begitu saja nggak akan satu pun jadi Kristen. Saya dengan caranya saya ini sudah ratusan orang Islam saya baptis. Lebih banyak daripada Saifuddin. Saya baptis orang-orang Islam ini. Ya, jadi nggak usah sok-sokan barakallah, bereketele, apalah, walah, wes, tai kucing ya. Sok-sokan ngomong-ngomong Islam gitu. Saya bisa baca tulisan Arab, tapi saya nggak suka aja, saya nggak senang aja, ilfil aja saya pokoknya kalau dengar orang gitu-gitu ya. Kenapa Anda tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar? Saya juga bisa bahasa Ibrani, tapi kan saya nggak sok-sokan pakai bahasa Ibrani. Saya memperkenalkan kalau lagi satu doa saja udah. Tetapi dalam sehari-hari kan nggak sok-sokan pakai, waduh, nggak usah. Anda kalau dalam ibadah pun ya, nggak usah sok-sokan semuanya pakai, wah, saya ngajar Talmud, saya ngajar Targum. Ya, saya nggak sok-sokan bahasa, saya ngerti budaya-budaya Ibrani, saya nggak sok-sokan gitu ya. Pak Santi Amar ya, memang orang-orang yang Pak Samir tadi bilang orang Islam yang baik-baik itu bukan Islam, Pak. Iya. Serius, Pak. Orang Islam Gitu yang ya. Pak Samir bilang baik, dianggap bukan Islam. Yang benar-benar baik ya, kayak Yeni Wahid ya misalnya ya.
itu mereka bukan Islam, Pak. Tidak dianggap Islam oleh orang Islam pada yang mayoritas. Makanya nggak punya kekuatan. Ya kan, Ade Armando saja ditelanjangi loh, Pak. Betul. Ya kan, apakah Ade Armando Islam? Menurut saya bukan loh. Bagi orang Padang, Ade Armando bukan orang Padang loh, Pak. Betul. Ya kan, bagi orang Islam Ade Armando bukan Islam. Pokoknya Ade Armando sekali lagi ada itu bisa dibunuh, Pak. Sekali lagi dia ada di kerumunan bisa dibunuh itu Pak Ade Armando, Pak. Saya kira kayak Yeni Wahid itu, jadi misalnya kata Islam ini sendiri udah menjadi definisi yang sangat sudah bukan definisi absolut lagi. Ya. Jadi menurut saya orang-orang yang moderat tetapi dia tidak menentang yang radikal, maka dia bukan Islam. Orang-orang moderat yang tidak menolak, kayak Hani Christian kan merasa dirinya moderat, tetapi dia tidak pernah menolak terorisme, bangsat. Kayak HMC, nggak pernah menolak terorisme, bangsat. Ini semua ini bajingan semua, ya kan? HMC, Edi Prayitno, ya kan? Mualaf Center, itu kan nggak pernah, iya, nggak pernah mau nyerang kan? Fadlizon. Iya semua, Fadlizon nganggap, tapi mereka nggak berani sama yang radikal-radikal ini. Artinya mereka memang sebetulnya setuju. Beda dengan Yeni Wahid bilang tidak, ngomong. Ya kan, beda dengan Gus Nuril, bentrok. Ya kan? Kalau itu jelas, ya kan? Girbet sama saya bentrok. Karena Girbet memang ini kan, memang pendukung khilafah kan sama Tony Daud kan. Ya, coba ini sebelum ke Pak Paul Dere ya, coba kita dengarkan ini. Serem ini ya. Bismillah, biskotat bisdamri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, santri dan santriwati pesantren Majmal Bakren Hubul Waton Minal Iman Siddiqiyah. Kita hadir di sini dengan tujuan yang sangat jelas, bahwa kita ini sedang membela Siddiqiyah, membela pesantren Majmal Bakren Siddiqiyah yang telah dinodai, yang telah dilecehkan, yang telah dihina dengan berbagai fitnah dan juga rekayasa kriminalisasi terhadap pesantren kita ini. Kita hadir di sini untuk membela Siddiqiyah, untuk membela pesantren yang kita cintai ini. Siap Bapak Ibu semuanya? Bunuh. Kakao itu. Mursyid Thariqah Siddiqiyah, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti telah memberikan kepada kita petunjuknya, mengajari kita untuk menghormati orang tua, untuk menghormati sesama manusia, untuk cinta pada tanah air Indonesia. Tetapi orang-orang yang tidak senang dengan Siddiqiyah, orang-orang yang mencari kepentingan di dalam Siddiqiyah telah menjadikan permasalahan merekayasa omongan-omongan di luar sana untuk menjatuhkan Siddiqiyah. Seolah-olah kita ini tidak diajari dengan akhlakul karimah. Kita semua marah dengan itu semuanya. Maka dengan mereka menggunakan kekuatan dari luar, menggunakan kepolisian, menggunakan media massa untuk merusak nama baik Siddiqiyah, kita harus melawannya. Bunuh. Sakau itu, sakau semua. Sakau semua. Luar biasa. Nanti konsernya mudah-mudahan ini kita masih wacana ya, karena saya belum bicarakan dengan penatua-penatua. Tapi ide ini memang dari dulu ya, yang namanya musik itu selalu menggugah. Nah kebetulan Ibu Ketua, ini ya, Ibu Penatua kita, teman baiknya Purwacaraka. Ya, waktu Pak Tobing ulang tahun, waktu Pak Tobing launching buku Pancasila ya, kita undang Purwacaraka ya. Wah, itu sulit itu undang Purwacaraka, Ibu Ketua yang memfasilitasi semua ya, sama Ermi Kulit dulu ya.
Tapi kali ini kita pengen bikinnya agak bagusan. Kita undang pemuda-pemuda dari daerah segala macam ya, atau yang ada di Jakarta. Pemuda segala macam suku adat yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta. Kita kumpulin, kita fasilitasi, mereka bikin tarian, bikin apa. Nanti biar Pak Purwacaraka sambil bersumpah setia kembali kepada Pancasila dan Sumpah Pemuda dibacakan. Ada satu lagi yang Pak Tobing bilang ya, saya lupa tadi ya, kemarin itu Pak Tobing bilang itu ya, kemarin karena kita Pak Tobingnya juga lagi ribut banget di Bandung itu ya, waktu telepon itu. Jadi Pak Tobing pernah kasih saya, ada 4 ya, sumpahnya ada 4 bukan 3. Sumpah Pemudanya itu mau ditambahin 1 kata Pak Tobing. Nah itu bagus itu ya. Nah nanti itu kita siarkan live juga di sini ya. Kita pengen supaya bisa disiarkan di live di sana nanti gimana caranya, kita pikirkan ya. Nah saudara-saudara didoakan ya supaya ini jadi ya. Yang dulu tahun 98 ya 28 Oktober saya bikin konser ini ya. Saya pernah bikin konser Merah Putih. Itu seluruh suku yang ada di Indonesia kita tampil bareng. Orang dari Irian Jaya, yang dari Kalimantan, yang dari Batak ya. Itu lagunya dulu saya bikin sendiri ya, saya nulis sendiri. Semua lagu-lagunya saya nulis sendiri semua itu 10 ada 12 lagu ya. Wah, itu tuh seru banget ya. Yang nonton itu saudara, yang nonton itu 10.000 orang itu masuk gitu ya. Ngeri itu penuh itu kapasitasnya padahal cuma 4.000. Akhirnya mereka sampai duduk buka kapasitas tempat duduknya. Itu mereka sampai di sela-sela itu ya. Saya tanya yang datang berapa? Ini kan ada kupon ini. 10.000 Pak yang datang. Sampai di luar Balairung itu ya. Luar semua mereka karena kan pakai kaca jadi kelihatan dari luar kan. Wah, itu sampai heboh itu ya. Itu sampai gereja kami yang dulunya ditolak sampai akhirnya luluh ya tuh gereja-gereja luluh terima kami gara-gara jemaatnya pada ikut konser bareng kami. Dan bahkan yang Islam banyak yang ikut nari ya, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan pada ikut nari loh, yang Islam ini loh. Nah saya kira memang musik itu menjadi musik yang kenapa Islam benci musik? Karena musik itu bisa mempersatukan ya. Banyak Islam itu benci banget sama musik. Islam yang Islam yang ono ya. Kalau kayak Yeni Wahid, enggak, itu bukan Islam itu. Yeni Wahid itu bukan Islam. Ade Armando mungkin bukan Islam, tapi kemarin Ade Armando dikeroyok itu. Saya sampai masih gumun itu Ade Armando. Sampai hari ini saya masih tidak hilang gumunnya Ade Armando dikeroyok ya. Ini saya lagi mau tampilkan videonya Pak Soehara ini, tapi ini belum berhasil diupload. Bagus ini tadi ya. Ini perdebatannya kiai ini. Anda yang masih mau syariat Islam dan tidak mau Pancasila, silakan pindah ke Afghanistan. Anda yang masih mau ngotot syariat Pancasila, pindah aja ke Afghanistan deh, ya. Oke, ini karena ini buat lain kali deh ya. Ini karena nggak bisa diupload ini saya nih. Saya pindahin ke iPad dulu, bisa diupload nggak apa-apa deh. Oke, karena